Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Hai smart people, bertemu lagi dengan saya Dini dan Pak Haris Mukadi. Kita masih membicarakan tentang akhir kisah dari Rama dan Sinta. Kemarin sudah satu pakeman, sekarang berbeda pakeman lagi atau patokan ceritanya beda lagi. Dari kitabnya beda lagi ya Pak ya. Ini sama seperti kemarin diambil dari perbedaannya tuh cuman yang setelah perang Brubuh itu ya Pak. Kalau awal-awalnya mah semuanya sama. Ya itu pilihan kita. Ya sudah. Kalau yang pakeman ini gimana Pak? Apa yang terjadi setelah perang Brubuh itu? Ya kalau yang kemarin dari serat Ramayana bahasa Jawa kuno ya. Kalau yang sekarang saya bisa mengambil dari serat Ramayana bahasa Jawa. Serat Ramayana bahasa Jawa. Bukan kuno. Kalau tadi kemarin kuno. Jawa Kalau ini kuno. Kalau ini Jawa. sudah ditulis lagi ke bahasa Jawa. Oke. Jadi kita mulai dari lebih mudahnya untuk memperjelas cerita. Untuk mudahnya ini cerita setelah bisa memenangkan perang di Alengka. Ya, Prabu Ramawijaya yang dibantu oleh Sugriwa, raja dari Gua Kiskendha, Kapindra ya, Kapi itu Rewondo, Indra itu dari Nalendra atau raja kera itulah, raja kera yang berasal dari Gua Kiskendha, juga dibantu oleh senopatinya seperti Anoman, Anggodo, Anilo, Jumbawan, Janurwindo dan lain-lain, dan para prajurit Pragusa atau prajurit Keraya. Kemudian dibantu juga sama si Gunawan Wibisono, adik bungsu dari Rahwana, itu sampai bisa mengalahkan Prabu Rahwana dan saudara-saudaranya termasuk para prajurit raksasanya. Di dalam terakhir perang antara Rahwana dengan Prabu Rama itu untuk menandai berakhirnya perang besar di Alengka itu. Jadi untuk menentukan bahwa kemenangan ada di tangan Sri Rama. Nah, setelah itu Sri Rama kemudian masuk ke istana Alengka ya untuk mengangkat Wibisono untuk menjadi raja di Alengka, menggantikan Rahwana. Dan dia juga mewarisi warisan dari leluhurnya. Di situ kemudian si Prabu Rama itu mempunyai keinginan ingin pulang ke Ayodhya. Pulang ke Ayodhya, tapi menyuruh Anoman dulu kan sebagai cucuk lampah gitu, dia di sana untuk melaporkan bahwa Rama Sinta akan pulang ke Ayodhya. Nah, setelah itu baru pasukan dari Rama Wijaya itu sampai di kerajaan Ayodhya, disambut dengan baik dan kegembiraan oleh ketiga ibunya. Satu Dewi Ragu atau suku Salya yang melahirkan Ramawijaya. Kemudian dua Dewi Kekayi yang melahirkan Raden Barata. Kemudian ketiganya Dewi Sumitrawati
itu yang melahirkan Lesmono dengan Satrugna. Tuh sudah disambut kedatangannya juga oleh para Sentono dan Kawula semua, lalu dibawa masuk untuk mensyukuri gitu ya. Dia mengadakan pesta kegembiraan gitu, gembira karena bisa ketemu lagi dengan Romo yang bertahun-tahun meninggalkan kerajaannya, juga bisa dapat kemenangan di Alengka dan kembalinya Sinta dari tangan Rahwana yang mencurinya. Tuh. Nah, setelah itu beberapa saat kemudian Prabu Rama mengumpulkan para Brahmana Resi dan mengumpulkan semua sahabat-sahabat Sinarawedinya, sahabat yang dianggap saudara gitu. Yasi itu Sugriwa dan pasukannya, terus Wibisana dari Alengka itu dikumpulkan. Si Prabu Rama ini punya keinginan untuk melakukan sesuci dan sesaji Tirta Jamuna. Jadi air dari kali Jamuna. Air Jamuna itu akan bisa membersihkan pikir dan bisa menyucikan diri itu. Nah, karena itu dia berangkat menuju ke Sungai Jamuna yang dekat tempuran dengan Sungai Gangga. Jadi Jamuna sama Gangga itu kan ada dua gitu. Nah, ada dua gitu. Ini tempurannya ini ada yang disebut Bengawan Jamuna itu tadi. Jadi bukan semata-mata di bengawannya, tapi di tempurannya ketemunya gitu. Oh iya. Nah gitu berangkat dia, sesampai di pinggiran Jamuna itu bermesanggrah, berkemah lah beberapa waktu di situ berkemah itu. Kemudian mereka semua pada sesuci dengan cara mandi di Sungai Jamuna ya. Nah, selain mandi juga sama-sama sesaji kepada dewa-dewa gitu ya. Nah, setelah itu sudah dianggap cukup, mau pulang ke Ayodhya lagi. Terus Sinta nggak ikut ya? Ikut semua, Sinta, Lesmana, Sugriwa, Wibisana, Anoman dan lain sebagainya. Semua itu yang dikumpulkan sama pendeta-pendeta itu untuk sesaji apa itu. Nah, itu berangkat semua. Nah, setelah dirasa sudah cukup berada di situ, mau pulang ke Ayodhya kan. Nah, itu perintah si Anoman lagi. Anoman tetap setia di situ untuk menjaga si Rama. Nah, untuk segera pulang mendahului ke Ayodhya sambil meneliti keadaan Ayodhya yang sedang sepi karena semua kawula dan lainnya itu ikut semua. Gitu. Anoman berangkat. Sepeninggal Anoman, Rama, Sinta, Lesmana dan pengiringnya berangkat pula untuk ke Ayodhya. Sampai di Ayodhya, Anoman meneliti keadaan di Kaputren itu. Dia mendapatkan suatu peristiwa melihat si Pangeran Laksmana bercinta dengan Dewi Trijata. Nah gitu. Melihat itu Anoman pun tahu kalau saat ini si Raden Laksmana itu masih bersama dengan Rama dalam perjalanan pulang. Di situ ada Raden Laksmana, sudah curiga, maka terjadi perkelahian, ditangkap.
Setelah ditangkap Lesmono itu diikat, ya, terus berubah wujudnya. Lesmono palsu itu tadi berubah wujudnya menjadi Kapi Jembawan. Kapi Jembawan adik dari Resi Gutama, orang tua si Sugriwa, Subali, Anjani. Nah, dan dia pamomongnya Sugriwa, Subali, Anjani. Nah, itu jadi kera itu yang kera agak kehijauan gitu warnanya. Nah, maka dari itu Anoman bilang, kamu harus saya aturkan di hadapan Prabu Rama. Nah, si Jembawan ini lebih baik bunuh saja saya. Itu kan, saya sudah merasa salah dan malu, saya harus bertemu dengan Sri Rama. Tidak, jangan mendahului kehendak si Sri Rama. Jadi kita harus ketemu lagi di sana. Siapa tahu kamu dapat pengampunan atau apa gitu. Nah, dengan itu dia dibawa sama Anoman, diserahkan kepada Prabu Rama. Nah, Anoman melapor kan, sedatangnya di Kaputren melihat Raden Lesmono bercinta dengan Trijodha. Saya sudah curiga, kemudian terjadi perkelahian dan saya tangkap. Ternyata Raden Lesmono itu tadi berubah wujud menjadi Aman Jembawan gitu. Nah, ini si Romo ini diem gitu sambil melirik si Lesmono. Lesmono mengaku, maaf, memang sebelum berangkat ke Jomuno saya itu melihat si Jembawan itu berkeliwaran atau berseliweran gitu di Taman Kaputren. Nah, saya tanya, kenapa kamu berada di sini dari tadi, aku amati gitu. Nah, dia bilang, Jembawan berterus terang, sejak bertemu Trijodha, pada waktu Trijodha datang di pesanggrahan para prajurit Sri Rama untuk membuktikan Sri Rama masih hidup apa sudah mati, seperti yang dikatakan oleh Rahwana. Rahwana mengatakan Sri Rama sudah bisa dimatikan atau dibunuh, kemudian kepalanya dipenggal dua-duanya Rama Lesmono. Itu diserahkan kepada Dewi Sinta. Dewi Sinta sehingga kaget dan sakit, si Trijodha ini untuk membuktikan dia berangkat sendiri demi setianya kepada Sinta kan, berangkat sendiri ke pesanggrahan para prajuritnya Rama. Ternyata Rama masih hidup. Nah, dari pertemuan itu sampai sekarang saya tidak bisa melupakan dan saya mengagumi. Nah, gitu. Nah, terus sekarang masih di sini masih mengagumi, bukan hanya mengagumi, saya mengendaki agar bisa bersanding gini. Tapi gimana, aku wujudku seperti ini. Nah, karena ini setia, ya, Trijodha setia, si Jembawan juga setia, sehingga Romo keluar rasa ibanya, didandani. Jembawan dirubah wujudnya menjadi wujudnya si Lesmono, biar nggak kelihatan kayak kera gitu kan. Tapi Lesmono ya di wujudnya dirubah. Bukan dirubah jadi bagus doang, tapi kan nggak kenal di Trijodha itu. Nah, ini biar sama mengenalnya diwujudkan Lesmono tuh. Si Romo kemudian memerintasi Anoman untuk mendatangkan si Trijodha. Anoman dengan sekilas itu aja sudah sampai dan membawa si Trijodha menghadap. Nah, diceritakan oleh itu Trijodha nggak percaya, masa yang bercinta dengan saya itu
Jembawan, ada bukti enggak gitu. Kalau pementasan pasti gitu, pementasan wayang wong. Terus cari bukti-bukti, tadi saya tukar cincin, tukeran cincin untuk tanda bahwa kita tetap mencintai. Apapun jadinya keadaanmu, aku tetap mencintai, ini cincinnya. Cari cincinnya ya bener sih, Jembawan yang pakai cincin pemberian si Trijoto, nangis si Trijoto. Nangis malu kan gitu. Terus si Dewi Sinta mengatakan ini menghibur hati, sudahlah Trijoto, terimalah nasibmu. Kalau tidak salah ini adalah hukuman dari Prabu Rahwana yang marah kepada kamu dulu, yang sangat setia kepada saya. Prabu Rahwana kan pernah mengatakan, oh kamu tidak membela saya tapi membela Sinta, kamu besok akan dapat kera jelek tua itu. Tapi kan waktu yang Sinta masih diculik sama Rawono itu kan si Trijoto kan sempat suka sama Anoman kan? Itu Cuman pentasan pentasan kembang itu memang ada yang begitu. Iya kan? Pada waktu di Taman Soko itu toh, itu ada yang dibuat begitu. Untuk mendekatkan diri si Anoman sebagai utusan dengan Trijoto sebagai pengawalnya si Sinta tuh. Itu memang suka gitu. Wong orang Anoman diutus ke Alengka pertama bawa kera itu masuk ke Gua Windu itu disuguh dikasih buah-buahan. Itu ya ada yang membicarakan bahwa itu Anoman akan jadi suaminya si Gua Windu, tapi nyatanya yang enggak. Itu ya itulah untuk kepentingan sesaat itu aja. Tuh. Nah ini tadi, itu Trijoto juga diam saja. Akhirnya si Rama bilang, kamu sudah terlaksana ini. Nah, sekarang kamu sudah mau menerima nasibmu. Sekarang aku jodohkan kamu dengan Jembawan, dikawinkan. Nah, untuk mengurangi rasa malu dan mengurangi rasa kecewa, sini dikasih hadiah Soco Bathara. Soco itu mata kan, mata Bathara itu dewa, mata dewa. Dikasih Soco Bathara gitu. Coba sekarang lihat calon suamimu Jembawan, kera apa bukan? Dilihat gitu nggak wujud kera. Penglihatan si Trijoto itu melihat Jembawan itu seorang satria yang gagah itu. Memang terus Rama mengatakan itu adalah wujud jati dirinya si Jembawan. Enggak tua. Enggak, gagah kan adiknya itu kan. Kerja ya mungkin itu potret lawas lah gitu. Melihat jati diri wujud dari Jembawan. Sedangkan yang kamu lihat Jembawan itu monyet, itu wujud dari jati diri setelah menerima karma pala. Karena dia juga ikut kena karma kan, dia juga menginginkan hubungannya Aswabina dulu. Nah, nggak masuk. Tuh jadi wujud yang aslinya dia, terus wujud yang sudah kena karma pala. Tuh, tapi dengan diberikan asian itu Trijoto melihat si Jembawan itu sampai kapanpun ya tetap kelihatan gagah dan tampan gitu. Nah, udah semua sini Trijoto sanggup untuk dipersandingkan. Terus semua pada setuju, termasuk si Wibisana ya sudah menerima nasib gitulah. Tuh Wibisana kan melihatnya tetap kera. Iya, ya ampun yang batinnya Wibisana. Ya lainnya begitu kan, tapi Trijoto yang melakukan
Untuk persandingan itu kan melihatnya tetap seorang satria yang gagah. Kemudian itu dikawinkan dan dipesan. Nah, sejak saat ini kamu sudah bersama dengan pengantin Jembawan dan Trijoto. Sekarang kamu saya utus untuk ke Jomuna untuk membersihkan dirimu dan menyucikan pikiranmu. Kemudian tidak usah kembali ke Ayodhya, kamu terus saja hidup bersama berdua. Carilah wilayah yang namanya Godomadana. Tuh, dia berangkat, ya, Romo dengan pengiringnya berangkat lanjut ke Ayodhya. Ya, mungkin sampai di Ayodhya ya istirahat dulu lah mereka. Di sini ada sambungannya cerita pada zaman yang sama, saat yang sama. Di kerajaan Mandili Dirjo, itu tempat Prabu Janaka, bapaknya si Dewi Sinta. Prabu Janaka ya, Mandili Dirjo itu tempatnya si Dewi Sinta. Nah, ini ada kejadian. Jadi Prabu Janaka atau yang disebut Janaki itu dihadap dengan patihnya Sudikjaya. Sudikjaya dihadap juga dengan para kerabat dan para prajurit Mandili. Nah, raja membicarakan sudah mencalonkan putra mahkota yang namanya Mayaratna, anaknya Janaki yang bernama Mayaratna, itu mencalonkan untuk dipersandingkan dengan Dewi Sumekar, putra dari Patih Sudikjaya itu tadi. Tapi beberapa hari dan beberapa saat ini si Mayaratna hilang dari kerajaan Mandili. Nah, kemudian mereka semua bersama-sama mencari di mana itu berangkat ini adegan itu kepentingannya itu ya. Kemudian kepentingan yang selanjutnya adalah Dewi Sumekar itu setelah mendengar kalau calon suaminya itu lolos dari keraton, hilang dari keraton Mandili, dia menekat berangkat sendiri mencari. Kemudian dia lolos dari kepatihan kan, mencari. Di situ dia mendapatkan gajah milik si Mayaratna. Gajah itu bedal dari kerangkainya. Bedal itu melepaskan diri dari kerangkainya. Dari apa ya, ikatannya itu loh. Dari talinya. Terus dinaikin sama Sumekar itu untuk mencari. Nah, mencari berangkat. Nah, terus ada kejadian lagi di dalam gua itu ada Mayaratna yang sedang bertapa. Awalnya di Kasatriyan Mandili kerajaannya, dia itu bermimpi bertemu dengan bidadari mengaku Dewi Sri, sangat cantik jelita. Nah, Dewi Sri itu setelah hilang mimpinya selesai, dia ingin tahu ini apa ini yang akan terjadi, ini apa nih karena nih lambang apa suatu pertanda. Nah, ini pertanda apa ini dari dewa. Nah, makanya dia lolos dari keraton untuk bertanya kepada dewa. Dia masuk ke gua itu sampai berlama-lama di situ bersamadhi kan. Nah, di dalam samadhinya itu dia masih melihat datangnya Dewi Sinta dengan cahaya yang sama dengan Dewi Sri.
ya, yang tadi diimpikan kalau ini di dalam samadhi itu melihat Dewi Sinta datang dengan cahaya yang sama dengan Dewi Sri itu. Nah, karena senang dia bopong Dewi Sinta, diangkat untuk dibawa pulang gitu ceritanya. Tidak taunya di sebelahnya itu ada Lesmono yang mengangkat senjatanya panah ini untuk dipanahkan kepada si Mayaretna. Takut Mayaretna, Dewi Sinta ditaruh, lari. Mayaretna lari, ini bayangan yang ada di dalam mimpi, di dalam samadhi ini hilang. Nah, kemudian si Mayaretna bangun dari samadhinya. Wah, ini kok saya jadi lebih melihat lagi Kanda Dewi Sinta. Nah, saya ingin bertanya atau minta pengetahuan dari Kang Mas Romo Wijoyo. Dia mengakhiri samadhinya terus berangkat ke Ayodhya. Ingin bertanya tuh. Terus sambungannya setelah ini keadaan yang masih sama. Ini si Romo bersama para pengikut-pengikutnya kumpulkan lagi di situ, para Brahmana Narasi dikumpulkan situ, lebih banyak lagi sekarang. Karena si Romo mempunyai keinginan untuk mengadakan sesaji agni sempurna ya, sesaji agni sempurna di Gunung Kutorunggu. Nah, ingin berangkat ke sana. Nah, kemudian semua sudah setuju, datangnya si Mayaretna mengatakan kalau dia itu awalnya sudah dicalonkan dengan Sumekar, kemudian dia bermimpi bertemu Bathari Sri, kemudian dia mencari pengetahuan tentang perlambang itu apa, pertanda itu apa. Itu dia samadhi, di dalam samadhi dia melihat Dewi Sinta datang dengan cahaya yang sama dengan Dewi Sri. Tapi di sebelahnya ada Raden Lesmono yang mengangkat senjatanya untuk membunuh saya. Saya takut, saya lari, bayangan itu hilang. Maka sekarang saya kemari untuk minta tolong apa yang akan terjadi di Mandili dan apa yang akan terjadi dengan saya. Nah, terus Dewi Sinta mengatakan itu mungkin karena angan-anganku. Sudah lama aku ini berangan-angan pulang dari Alengka, saya berada di Ayodhya. Nah, lama itu saya ingin pulang ke Mandili untuk memberitahu keluarga Mandili dan menghilangkan rasa kangen itu ya, rindunya gitu dengan keluarga. Itu dalam pikiran saya, angan-angan saya itu ingin ngajak si Lesmono untuk mengawal saya. Nah, itu terjadi masuk di dalam bayanganmu gitu. Jadi itu memang benar. Oh, kalau memang begitu ya tidak ada apa-apa. Saya hanya itu perlambang akan bertemu antara keluarga Mandili dengan Kanda Dewi Sinta dan Kang Mas Romo. Ya toh? Nah, sudah tahu gitu datangnya si Sumekar. Sumekar datang di situ, ditanya ada apa gitu. Maksud saya sudah dipacangkan atau sudah dijodohkan akan bersanding dengan Raden Mayaretna. Mayaretna hilang. Saya mencari, maksudnya saya mau datang di hadapan Sri Rama ini mau minta keterangan, bisakah mengetahui di mana tempatnya. Ternyata Kang Mas Mayaretna sudah ada di sini dan itu. Oh ya wes, kalau begitu memang diatur oleh dewa pertemuanmu di sini. Semua ini sudah diatur oleh dewa. Maka dari itu belum sampai selesai bicara datangnya bapaknya sama keluarganya. Ya sambil lalu lah, sambil mencari yang pada pergi, juga ingin bertemu dengan Romo
Sebab sejak Rama masuk sayembara, terus Dewi Sinta diboyong. Nah, sejak itu nggak pernah ketemu kan. Maka sudah lama sekali ketemu di situ, sudah bahagia pertemuan itu, sudah tahu semua, Romo juga sudah merestui semua. Kemudian melanjutkan rencananya ini untuk ke Gunung Kutorunggu, mengadakan sesaji Agni Sampurna di Kutorunggu. Kemudian mereka berangkat semua. Pendeta-pendeta banyak itu juga ikut berangkat karena di sana kan sesaji kan. Nah, setibanya di Gunung Kutorunggu, di depan Candi Sekar itu ada anunya apa? Tungku ya. Ada tungku untuk sesaji api. Nah, sesaji api, tungku di situ besar sekali. Ya, besar sekali lah pokoknya, lebih dari ukuran umumnya. Tuh besar sekali, itu mulai para brahmana sesaji, lain-lainnya ada di kiri kanan dan ada di belakangnya brahmana yang sesaji itu toh. Duduk sambil berdoa sambil mendengarkan kitab Weda tuh. Kemudian sesaji itu mulai dilaksanakan, Sri Rama masuk ke dalam Candi Sekar gitu. Masuk ke Candi Sekar ya, samadhi. Ini yang di luar tetap sesaji, karena samadhi sebentar kemudian keluar pada waktu itu api di tempat sesajian itu membesar. Rama, Lesmana sama Sinta masuk ke dalam api sesaji itu. Nah, seketika ada petir menyambar jebler gitu, apinya jadi gede banget. Apinya itu nyalanya menjulang tinggi gitu, melebihi candinya. Api ujung, kemudian ujung api itu dilihat oleh orang-orang di sekitarnya gitu, ada nampak bayang-bayang Sri Rama, Sinta dan Lesmana berjalan terus naik ke langit gitu, lama-lama hilang. Nah, disitulah mereka menjadi saksi akhir dari kisah Rama dan Sinta gitu. Oh, berarti yang ini Lawa sama Kusanya nggak diceritakan ya, gitu, nggak dilahirkan. Pokoknya di situ semua sudah melihat Moksonya di situ. Nah, begitulah ceritanya. Ini pakem yang kedua. Yang sudah Ramayana bahasa Jawa. Oke. Ya sudah. Jadi yang ketiga panjang juga Bang. Enggak. Apa diteruskan aja sini? Ya, kalau cuma sebentar mendingan di sini aja pakem ketiga. Kalau ketiga itu Bapak belum baca ya? Sudah saya jadikan satu kan ini. Oh. Sudah saya urutkan kan. Ya udah. Kalau yang tadinya ini, yang kedua ini harusnya stop sampai mau berangkat sesaji Agni itu. Jadi hanya menyangkut ceritanya si Jembawan. Habis Jembawan terus menyangkut ceritanya hilangnya si Moyorno ini, ya. Kemudian sampai menemui si Rama. Habis di situ yang kedua tadi. Ya ini kan sudah saya sambung sampai ke Kutorunggu, sampai dengan Moksonya. Oh, berarti udah cuma sampai 2 doang aja ya? Iya. Sampai 3. Ya udah. Ya. Oke, sudah selesai pakeman yang kedua ini lebih sebentar. 2 dan 3 pakemannya jadi udah digabungin. Jadi sudah ada 3 pakeman untuk akhir kisah Rama dan Sinta. Oke, so seri Ramayana ini sudah berakhir di sini. Yang ini cerita Rama dan Sinta. Tadi juga menyangkut Jembawan dan Trijoto. Ya, walaupun sampai di sini ya, sebenarnya masih ada pakeman lagi akhir dari Rama Sinta. Ada cerita lagi yang dijadikan patokan untuk pentas
wayang wong atau untuk pentas wayang purwo kulit ya. Nah itu ada yang namanya Romo Nitik dan Romo Nitis. Itu juga akhirnya si Romo dan Sinta, dan perjalanan kisah Romo dan Sinta yang berakhir dengan menitisnya Romo kepada Kresna, menitisnya Sinta kepada Subadra, menitisnya Lasmana kepada Arjuna. Masuk nitis ke Arjuna, tapi nggak lama keluar lagi karena Lesmana ini orang wadat kan. Nah, Arjuna sendiri istrinya banyak, jadi nggak cocok di situ, keluar lagi masuk ke Baladewa. Ada lagi tidak masuk di dalam kitab ini, yaitu nitisnya ya, nitisnya Rama ke Kresna, nitisnya Lesmana ke Balarama, Baladewa, nitisnya si Sinta ke itu ada lagi di dalam cerita apa ya, Wahyu Purba Sejati kalau nggak salah. Itu cerita sudah cerita karangan, bukan pedalangan lagi. Pakemnya sudah pakem carangan, sudah dikembangkan dari banget. Seperti Romo Nitis apa ini sudah perkembangan, sudah sudah bukan bakunya. Jadi bakunya yaitu tadi yang basa Jawa Kawi atau basa Jawa kuno dengan Ramayana basa Jawa. Cuman doang. Oke, sudah ya? Sudah? Oke. So, semua sudah jelas semuanya sampai di sini ternyata. Terima kasih yang sudah melakukan observasi dan see you next episode. Bye bye.